Ya, jadi firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Saya akan bacakan kepada kita semua, setelah itu baru saya jelaskan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, ini firman Tuhan, saya bacakan kepada kita dan kita mau mendengarkan penjelasannya. Ya, jadi judulnya "Haruskah Aku Menginjili?" Nah, Ama dan Apung sekalian, apakah di antara kita ya masih ada anggota keluarga kita atau bahkan suami atau istri kita belum percaya kepada Tuhan? Jika demikian, atau untuk kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, ada pertanyaan ya, dari judul ini ya, sesuai judul, haruskah aku menginjili? Kalau suami kita atau istri kita atau anak kita, cucu kita, anggota keluarga kita belum percaya kepada Tuhan, haruskah kita menginjili mereka? Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dan kita akan menemukan jawabannya. Jadi tadi saya sudah bacakan untuk kita. Sekarang kita mau lihat apa tujuannya setelah kita mendengar firman ini. Agar kita memiliki kesadaran untuk menginjili anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, karena kita sendiri sadar, saya sendiri dan juga kita semua ya belum begitu menyadari akan pentingnya menginjili. Sehingga kita mungkin sampai saat ini kita masih belum menginjili anggota keluarga kita yang belum percaya. Nah, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita ya bahwa begitu pentingnya kita harus menginjili mereka yang belum percaya supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau melihat apa itu menginjili supaya kita tahu ya. Nah, menginjili itu artinya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dengan kata lain juga kita mengajak orang lain supaya bertobat dari dosa mereka, ya, dan menerima Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Jadi dikatakan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Artinya orang yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Kenapa? Kenapa kita harus diselamatkan dari dosa? Karena kita sebagai orang yang berdosa ini harus dihukum. Harus, tak ada bilang tidak. Harus dihukum. Di mana? Di neraka. Ya, di situ penyiksaan yang sangat luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengar firman itu, ya, yang tadi saya sudah bacakan. Di situ penderitaan kita akan disiksa di situ selama-lamanya. Keberusan kita, dan wajar kita harus mendapatkan hukuman itu. Makanya kita butuh Sang Juru Selamat ini, yaitu Tuhan Yesus, ya, untuk melepaskan kita dari hukuman atau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kalau begitu bertanya, apakah masih ada juru selamat yang lain? Apakah masih ada juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus? Nah, ini ya, di sini dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke ya, ulang lagi. Tadi pertanyaan untuk kita, apakah masih ada juru selamat yang lain? Tuhan Yesus katakan kepada kita, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, artinya Tuhan Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tak ada. Tuhan Yesus itu memberikan kita kebenaran dan memberikan kita hidup. Hidup di dunia ini, hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, artinya tak ada lagi yang lain. Kepada Bapa. Bapa ini siapa? Allah Bapa kita. Allah Bapa ini berada di mana? Di sorga. Kalau tidak melalui aku di sini adalah Tuhan Yesus. Karena ini Tuhan Yesus sedang mengatakan, Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan Yesus yang berfirman. Nah, jadi tak ada lagi yang datang kepada Bapa, tak ada lagi yang datang ke sorga selain melalui Tuhan Yesus. Nah, artinya Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat satu-satunya. Jadi, kenapa kita harus menginjili? Kenapa ada penginjilan? Karena kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Lalu, kita lihat lagi. Matius 28 ayat 19 mengatakan kepada kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang memerintahkan ini? Kita lihat kata pergilah. Nah, siapa yang memerintahkan kepada kita untuk pergi? Ya, Tuhan Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada saat ya sebelum dia terangkat ke surga. Jadi dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Itu termasuk kita semua umat yang percaya kepadanya. Supaya pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Jadikan mereka, artinya kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Atau kita sebut dengan Kristen, karena pengertian Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita harus pergi, murid-murid itu harus pergi, dan kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus pergi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus supaya mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus atau menjadi pengikut Tuhan atau menjadi orang Kristen. Nah, dengan kata lain mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus menginjili. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Tak ada lagi yang lain. Jadi harus datang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini amanat agung Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, bagaimana kalau perintah Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat pribadi. Apakah cukup kita saja yang percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu kita tak perlu menginjili keluarga kita? Atau apakah kita bilang, oh nanti, kita perlu menundanya?
Nah, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini yang tadi saya sudah bacakan. Saya akan menjelaskan supaya kita lebih sadar lagi bahwa menginjili keluarga kita saat ini juga itu penting, tak boleh menundanya. Ya, kita mendengar firman Tuhan itu ya. Maka dia juga, haruskah aku menginjili? Jawabannya akan kita temukan di sini. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah bacakan bahwa ada seorang kaya ya. Ada seorang kaya, kita tahu ya kalau orang kaya itu hidupnya seperti apa. Nah, jadi orang kaya ini hidup berkemewahan, suka pakai baju jubah ungu. Jubah ungu itu menandakan bahwa dia itu orang kaya. Ya, jadi artinya dia pakai baju yang mewah, makanan yang enak-enak, makanan yang mewah, lalu dia juga suka bikin pesta, ya, karena dia punya banyak uang. Nah, ternyata selain orang kaya ini ada orang yang miskin, ya, yang ada di depan pintu rumah orang kaya ini. Apa yang terjadi dengan dia? Dia ini orang yang tak ada apa-apa. Makanan saja tak ada, sampai dia harus menunggu sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Sisa-sisa makanan ini, selain itu dia juga menderita sakit, ya, kan sakit borok. Nah, sakit ini sakit yang menyakitkan tubuh, ya, sangat sakit. Dan pasti kalau kita lihat kita pun tak suka. Dan sampai anjing datang untuk menjilat luka-lukanya itu, boroknya itu. Nah, perbedaan yang kita sudah melihat perbedaan yang jelas antara orang kaya ini. Dia punya banyak uang, makanan banyak, sementara orang miskin ini tidak. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu masih bisa dengar suara saya? Ada. Soalnya di sini muka tak ada. Di sini muka tak ada. Oh, oke. Oh, ini, sorry. Ya, maaf. Kita lanjut ya. Nah, jadi perbedaan keduanya kita sudah melihat di situ. Namun ada perbedaan yang lain. Orang kaya ini tidak percaya kepada Tuhan. Karena nanti kita akan melihat akhir hidupnya. Dari akhir hidupnya kita tahu dia ini orang percaya atau tidak. Jadi dia ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tak percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu orang miskin ini walaupun dia tak ada siapa-siapa, dia tak ada apa-apa, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu apa yang terjadi? Suatu saat mereka mati. Ingat bahwa kita semua manusia, mau kaya mau miskin, suatu saat kita akan menghadapi kematian. Kita semua akan mati. Demikian pula dengan dua orang ini, yang kaya tadi dan orang miskin ini. Mereka mati. Ya, kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi ini orang kaya itu mati, lalu ini orang miskin itu juga mati. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kemana mereka setelah mereka mati? Orang miskin, kita lihat dulu orang miskin tadi ya, yang menderita sakit tadi, yang harus menunggu makanan dari sisa-sisa makanan dari orang kaya tadi. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ternyata setelah meninggal, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dia berada, ya, malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ama dan Akong sekalian tahu siapa Abraham? Nah, Abraham ini nenek moyangnya bangsa Israel, ya. Dia ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia percaya kepada Tuhan karena dia ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memanggil dia, memilih dia menjadi orang yang percaya. Bahkan kita tahu bahwa dia ini apa? Dia ini adalah bapa segala orang percaya. Dia ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dia sudah berada di surga. Nah, orang miskin ini juga setelah mati Tuhan, malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham, artinya dia berada di surga. Ya, ini dia gambarannya. Ini hanya gambaran untuk kita supaya kita bisa lebih memahami. Jadi sekarang dia sudah berada di surga. Dulu dia begitu menderita, namun sekarang dia sudah hidup enak di surga. Ya, dia sudah berada di surga bersama-sama Abraham dan pastinya bersama dengan Tuhan di surga. Bagaimana dengan orang kaya tadi? Dia hidup bersenang-senang di dunia ini. Apa akhir hidupnya? Dia berada di neraka, penghukuman api yang kekal itu. Ini tempatnya, ya. Dia berada di neraka. Oke, jadi ini perbedaan keduanya. Orang kaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus,
Dia hidup senang-senang di dunia ini, tetapi pada akhir hidupnya dia menderita. Ya, dia pergi ke neraka. Sementara orang yang miskin ini dia ada di surga, hidup senang di surga. Nah, kita lihat ini ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Mereka sekarang sudah ada di tempatnya masing-masing ya setelah meninggal ya. Nah, ini ada di surga. Orang miskin yang tadi ada di surga sudah hidup enak, sementara orang kaya ini ada di neraka. Jadi kebalikan ya. Nah, jadi dikatakan bahwa dan sementara ia menderita sengsara, orang ini maksudnya ya, orang ini yang orang kaya tadi setelah meninggal ya, dia ada di neraka dan dikatakan sementara dia menderita sengsara di alam maut yaitu di neraka, dia memandang ke atas. Ya, dia memandang ke atas dan dia melihatnya. Ini dikatakan dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di pangkuan Abraham. Lazarus yang tadi tak dianggap orang miskin, tak ada apa-apa, bahkan luka-luka. Sekarang dia ada di pangkuan Abraham. Apa yang terjadi? Dia bilang begini. Orang yang kaya ini yang sekarang sedang menderita, dia bilang begini. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, bayangkan kita yang tak kena api saja, kita hanya jalan sedikit, lalu kita kehausan. Itu pun kita sudah tak nyaman. Apalagi kita di dalam api. Tak ada air, yang sudah jelas tak ada air. Nah, pasti kita sudah menderita kesakitan karena api itu. Kita juga kehausan. Jadi dia minta supaya Lazarus sampai dia hanya bilang celupkan saja jari, ujung jarinya saja sampai segitunya. Ya, artinya dia begitu menderita kesakitan. Dia sendiri yang mengatakan bahwa sebab saya sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu apa kata Abraham? Abraham bilang sama dia begini, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Ya, coba hal baik yang dia terima kan? Nah, dia makan enak, pakai pakaian mewah, hidup suka-suka, mau makan apa saja bisa. Karena dia punya banyak uang, banyak kekayaan. Ya, pakaian mewah dan semuanya. Ya, ini ya, pesta pora, hidup suka-suka karena dia punya banyak uang. Dia sudah menikmati semuanya. Sementara Lazarus, Bapak Abraham bilang, sedangkan Lazarus segala yang buruk kita ingatin. Dia segala yang buruk ya, kita lihat ini. Dia tak ada makanan sampai sekurus itu. Lalu dia juga menderita sepastinya sampai anjing datang harus menjilat kakinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Abraham bilang, sekarang dia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi kebalikannya. Sekarang dulunya dia susah, sekarang dia mendapatkan hiburan. Dan sebaliknya kamu sangat menderita dalam siksaan api itu. Apalagi Abraham bilang, selain daripada itu di antara kami ya, maksudnya di antara ini dan ini ya, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, jadi ada jurang yang tak bisa dilewati ya. Jadi tak ada jalan dari surga ke neraka atau sebaliknya dari neraka ke surga. Nah, jadi ada orang yang mengilustrasikannya seperti ini ya. Jadi ini surga, ini neraka, ini surga. Jadi tak ada orang yang dari sini ke sini, sebaliknya dari sini ke sini. Tak akan bisa. Jadi kalau kita sudah di neraka, kita akan di neraka selamanya. Kalau kita sudah di surga, kita akan di surga selamanya. Tentu saja yang di surga adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan di neraka orang yang
tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada juga yang membuat gambarnya seperti ini. Jadi ada jurang ya, ada jurang pemisah di sini. Jadi tidak akan pernah ya dari sini ke sini, dari neraka ke surga atau surga ke neraka, tidak bisa. Jadi dengan kata lain, orang kaya itu tak akan bisa tertolong lagi. Sudah tak ada kesempatan lagi bagi dia, ya, sudah tak akan bisa lagi. Itu akhir hidup dia sudah di situ. Dia akan di neraka selama-lamanya, tak akan bisa lagi. Tak akan ada yang datang untuk menolong dia dari surga ke neraka, tak akan bisa. Dia pun tak akan bisa ke surga, tak akan bisa lagi. Bapak, Ibu, Ama dan Akong sekalian ingat akan hal ini. Setelah kita mati tak ada pengharapan apa-apa lagi. Ya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ke surga, kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan di neraka selama-lamanya. Tidak akan ada perubahan apa-apa lagi. Ya, kita ingat akan hal ini. Ini penting bagi kita. Nah, lalu dia bilang begini lagi. Ternyata di neraka sana dia masih ingat saudara-saudara dia yang masih ada di bumi. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kenapa dia suruh ke rumah ayahnya? Sebab masih ada 5 orang saudaraku, ya, masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi karena dia sudah merasakan begitu sangat menderita, jadi dia tak mau lagi saudara-saudaranya mengalami hal yang sama. Jadi dia bilang kepada Bapak Abraham, kalau begitu suruh Lazarus, ya, suruh Lazarus pergi ke rumah saya, ke rumah bapak saya, karena di sana masih ada 5 saudaranya, ya, supaya mereka jangan seperti saya datang ke tempat ini lagi. Apa kata Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, maksudnya sudah ada Alkitab, ya. Kalau mereka disebut perjanjian lama itu, ya, mereka sudah punya. Dan mereka sudah punya dan ada para nabi yang menyampaikan kepada mereka. Harusnya mereka mendengar dan mereka percaya. Sama seperti kita sekarang ini. Bapak Pendeta, para hamba Tuhan sudah berkali-kali memberitakan firman Tuhan kepada kita semua, kepada semua orang. Nah, harusnya mereka mendengar kesaksian itu, Bapak Abraham bilang. Nah, ini 5 orang ya, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, katakan demikian, maksudnya ini. Jadi kesaksian Musa, nah ini ya, itu gambarnya, maksudnya perjanjian lama. Nah, ini 10 perintah Tuhan. Nah, seperti ini. Nah, seharusnya sudah diberitakan kepada 5 orang ini. Tapi apakah mereka percaya? Apakah ketika memberitakannya kepada mereka, mereka percaya? Nah, Bapak Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain apa? Selama ini mereka sudah mendengar tentang Tuhan melalui Alkitab, melalui kitab, ya, kitab Musa, itu perjanjian lama itu. Dan juga para nabi sudah menyaksikan, sudah memberitakannya secara langsung kepada mereka. Harusnya mereka percaya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Jadi sama saja kalau Lazarus disuruh turun lagi ke bumi untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada mereka, memberitakan tentang Tuhan ini kepada mereka, atau seperti yang dikatakan oleh orang kaya ini, apakah mereka percaya? Bapak Abraham bilang tidak, sama saja, tak akan ada efeknya, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa orang kaya ini sudah berada di dalam neraka dan tak ada pertolongan lagi bagi dia.
Dan seperti permintaan dia bahwa biar supaya orang datang untuk memberikan kesaksian, ya, bahwa di sini kalau kita tak percaya kepada Tuhan kita akan dihukum di neraka. Dan walaupun dikasih tahu seperti itu pun mereka tidak akan percaya. Jika ketika mereka mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi mereka tak akan percaya, maka orang yang dari surga turun ke bawah untuk turun ke bumi untuk memberitakan kepada mereka pun tidak percaya. Ya. Nah, jadi kita melihat dari kisah orang kaya dan Lazarus ini kita belajar beberapa hal. Pertama, ya, semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meskipun orang kaya sekalipun, ya, akan dihukum di neraka. Jadi kita punya, mau orang kaya, mau punya dunia ini, punya kekayaan sehebat apapun, tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan, setelah meninggal akan dihukum di neraka. Ya, kita akan menuju ke neraka kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya akan mendapatkan hukuman di neraka sana dan tidak akan pernah berakhir hukuman itu. Dia akan menderita selama-lamanya di neraka sana. Oke, jadi tapi sebelum sampai ke poin 2, saya mau tekankan bahwa bukan berarti semua orang kaya. Jadi semua orang kaya akan masuk neraka, bukan. Ya, saya ada buat di sini. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, tadi karena ada orang kaya, orang miskin, ya, jadi kita supaya jangan salah paham bahwa tidak semua orang kaya. Ya, ini penekanannya semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau dia orang kaya tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dihukum di neraka. Ya, setelah mati dia akan dihukum neraka. Kalau dia orang yang kaya tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan ke surga. Jadi Bapak Ibu ama akong sekalian ingat ini ya. Jadi tak semua orang kaya akan dihukum. Ya, maksudnya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus saja ya. Semua orang, hal yang kedua, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dia orang miskin seperti Lazarus tadi, tak ada apa-apa, tapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan dihukum di neraka, tapi dia akan ke surga. Nah, seperti Lazarus tadi ya. Nah, jadi yang menjadi kebanggaan kita adalah iman. Iman ini yang penting. Iman kepada Tuhan Yesus inilah yang penting. Inilah harusnya menjadi harta terbesar kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bukan harta di dunia ini. Karena ingat, harta di dunia ini hanya sementara. Kita menikmati, kita bersukaria, kita berpesta pora, kita hidup senang-senang dengan kekayaan itu. Tapi hanya sementara. Karena setelah kita mati, kalau kita tak percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dihukum. Namun kalau kita di dunia ini tak ada apa-apa, seperti Lazarus itu ya, tak ada apa-apa sama sekali. Kita menderita bahkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita mati, kita akan bersuka cita, kita akan bahagia bersama Bapa di surga. Ya, itulah sebetulnya harta termulia kita. Jadi apa yang kita kejar? Apakah harta di dunia ini atau harta di sorga? Maka setelah mendengar ini kita harusnya kejarlah harta di surga itu. Itu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut Dia, taat kepada Dia selamanya. Nah, pelajaran berikut. Jika ada yang memberitakan Injil kepada kita, maka kita harus percaya. Jangan menundanya. Karena akan terlambat jika kita sudah mati. Seperti kejadian tadi, orang kaya itu meminta kepada Lazarus, meminta kepada Abraham, supaya minta Lazarus turun ke dunia, turun ke bumi, untuk memberitakan firman Tuhan untuk menyatakan, memberitahukan kepada 5 saudara orang kaya itu, supaya mereka bertobat. Tapi mereka tak bertobat, mereka tak akan bertobat karena sudah diberitakan sebelumnya. Tapi mereka tak bertobat. Maka mereka akan mengalami kejadian yang sama seperti orang kaya itu. Maka kita yang masih hidup sekarang ini masih ada kesempatan bagi kita. Ama dan akung sekalian,
Masih ada kesempatan. Jika kita masih diberi nafas kehidupan, itu artinya masih ada kesempatan bagi kita. Jadi Injil yang sudah kita dengar setiap hari, Injil yang sudah kita dengar setiap minggu, setiap hari Sabtu, jangan membiarkan dia berlalu begitu saja. Tapi kita sekarang juga berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa, saya membutuhkan Tuhan untuk selamatkan saya. Saya mau percaya, mau mengikuti Engkau seumur hidup saya. Jangan menundanya lagi. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maaf kalau saya ngomong kata meninggal. Karena barusan mama saya meninggal ya. Mama saya barusan meninggal. Saya pun tak tahu mau secepat itu dia meninggal. Kita tak tahu kapan. Jangan sampai kita terlambat. Ya, jangan sampai. Nah, jadi sekaranglah saatnya bagi kita yang belum percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya jangan terlambat. Tidak ada kesempatan untuk bertobat atau selamat setelah kita mati. Tak ada lagi kesempatan itu. Tak ada lagi kesempatan itu. Kita akan dihukum selama-lamanya di surga. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, mengapa kita harus menginjili? Karena itu tidak ada kesempatan untuk bertobat atau selamat setelah kita mati. Maka kita harus menginjili. Kita harus menginjili keluarga kita yang belum percaya. Kita harus menginjili semua orang yang kita sayang supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tak ada kesempatan lagi setelah kita mati. Setelah mereka mati tak ada kesempatan lagi. Ya, karena kita mau agar. Mengapa kita harus menginjili? Karena kita mau agar semua orang yang kita sayang termasuk keluarga kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jika kita belum percaya, maka kita harus segera percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi saya sudah jelaskan ya, jangan menundanya lagi. Kita harus segera memberitakan Injil kepada keluarga kita agar mereka bertobat dan diselamatkan. Segera, ya. Ini kata segera. Hari ini juga setelah mendengar firman Tuhan ini, segera kalau mereka belum percaya. Namun kalau kita sudah percaya, puji Tuhan. Namun kalau kita belum percaya, kita percaya. Lalu kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya, maka kita segera memberitakan Injil kepada mereka. Karena tak ada kesempatan lagi kalau kita sudah meninggal. Lagian kita tak tahu kapan kita akan pergi. Ya, kita tak akan pernah tahu. Jadi kalau masih ada kesempatan, kita masih diberi nafas kehidupan, maka kita harus segera memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi jangan berpikir untuk menundanya lagi. Ya, nah, jadi inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat dan anggota keluarga kita atau semua orang yang kita kasihi bisa selamat. Jangan seperti orang kaya tadi sudah terlambat. Jangan seperti saudara-saudaranya itu ya, yang sudah diberitakan firman Tuhan kepada mereka, mereka sudah mendengar firman Tuhan tapi tak pernah mau percaya. Kita jangan meniru yang buruk itu. Tapi baiklah kita bisa meniru Lazarus yang walaupun tak ada apa-apa tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harta terbesar kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus karena kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Nah, jadi demikian firman Tuhan di hari ini. Kiranya Ama dan Akong sekalian kita semua bisa sadar akan pentingnya memberitakan Injil ini, akan pentingnya percaya kepada Tuhan Yesus dan pentingnya memberitakan Injil kepada keluarga kita supaya mereka bisa selamat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal kepada kami. Dan bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan secara singkat ini. Biarlah Tuhan berikan kesadaran kepada kami betapa pentingnya keselamatan kekal itu, betapa pentingnya penginjilan itu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami yang belum percaya
kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus saat ini juga. Namun kalau kami sudah percaya, kami bersyukur, dan biarlah kami mau terdorong hatinya untuk mau memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada cicit kami, kepada keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka segera mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, supaya kami sama-sama bisa diselamatkan, supaya kami sama-sama bisa ke surga, sehingga ketika kami mati, ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan berjumpa di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan, ini doa dan harapan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.